Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar membuat vektor menggunakan aplikasi Affinity Designer 2. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Kemudian di sini ada menu-menu untuk membuat filenya. Di sini ada menu open, menu new, dan lain-lain. Yang kita belajar untuk membuat file dulu ya teman-teman. Kita klik new, kemudian kita pilih new dokumen. Kemudian kita di sini bisa mengatur ukuran kanvasnya. Misalnya kita atur 1000 pt kali 800 pt. Nah, kalau misalnya kita nggak mau ngatur, di sini sebenarnya ada kayak menu defaultnya gitu loh, kayak pilihannya yang udah dikasih sama Affinity-nya. Ini banyak banget, A3, A4 dan lain-lain. Kita juga bisa mengatur landscape atau portrait. Nah, kita buat yang ini aja ya, manual aja ya, 1000 kali 800 pt. Nah, tampilan awalnya seperti ini, halaman awalnya untuk membuat vektor. Kita kenalan dulu sama tool-toolnya. Yang pertama ini ada select tool. Ini biasanya bisa digunakan untuk memilih, memindahkan, terus membesar kecilkan, di scale gitu-gitu ya teman-teman. Terus ini ada menu node. Nah, menu node ini kita bisa gunakan untuk mengedit salah satu sudut-sudutnya. Kita ini juga bisa digunakan untuk mengedit lengkungan-lengkungan yang tidak ada di node. Ini sangat fleksibel sekali ya teman-teman. Kemudian ini ada menu kontur ini kita bisa gunakan untuk kayak kalau misalnya kita mau membuat stiker itu ya teman-teman, kan biasanya ada kayak frame putih-putihnya yang di luar itu kan. Nah, itu bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, terus misalnya ini ada corner ini fungsinya untuk melengkungkan garis ya teman-teman. Kayak misalnya kotak terus kita mau lengkungkan dengan corner, nah jadinya seperti ini. Kemudian ini ada pen tool ini sering banget saya gunakan ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk tracing vektor secara manual. Kemudian ini ada pensil. Nah, pensil ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau membuat style yang hand drawn. Kita bisa atur di sini, kita aktifkan pressure, kemudian kita atur stabilizernya, bisa pilih window atau rope. Nah, kita bisa atur ukuran stroke-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadinya garisnya itu lebih fleksibel dan kelihatan hand drawn. Kemudian ini ada brush ini sebenarnya hampir mirip sama pensil ya teman-teman. Ini kita bisa atur juga pressure-nya, kita bisa atur juga stabilizernya. Nah, kita masuk ke nif, ini jarang saya gunakan ya teman-teman. Ini vector fill juga jarang saya gunakan. Nah, yang sering lagi ini menu bentuk-bentuk. Ini kita bisa cepet gitu membuat bentuk-bentuknya, ada kotak, bulat, segitiga, trapesium, bintang, sampai ada bentuk kayak pengaturan awan ini dan lain-lain. Nanti bisa dieksplor ya teman-teman. Terus ini ada fungsi shape builder. Nah, ini kita bisa menggabungkan ataupun mengurangi mengurangi bentuknya. Kayak misalnya kita gini ya, ini kita pilih yang menambahkan ya, ini kita bisa menggabungkan.
Nah, kalau misalnya mau dikurangin, yang ini kita hilangkan. Nah, kayak gini ya teman-teman, fungsinya shape builder. Terus ini ada menu teks. Ini biasanya bisa digunakan untuk menulis ya teman-teman, menambahkan teks. Udah sih yang paling sering saya gunakan menu itu. Kemudian kita beralih ke menu-menu yang ada di atas ini. Ini di sini ada fungsi untuk copy, paste, duplicate, dan lain-lain. Terus nah ini teman-teman, kalau kita membuat vektor terkhususnya yang ribet, itu kita nanti harus bisa mengatur apa ya namanya, depan belakangnya itu loh. Nanti akan kita belajar sambil praktek aja biar nggak bingung. Terus ini ada flip, ini bisa di flip kiri kanan, flip atas bawah, terus ini bisa diputar-putar seperti itu teman-teman. Ini kalau misalnya ada beberapa objek yang mau kita sejajarkan, bisa pakai ini. Nah gitu pokoknya. Terus kalau yang ini menu untuk menggabungkan maupun menghilangkan bentuk-bentuk ya teman-teman. Kayak misalnya contohnya ini, ntar ini kita hapus dulu. Ini kalau misalnya kita pakai add, itu semua bentuknya akan tergabungkan. Kalau misalnya kita pakai subtract, nah itu bentuk yang paling pertama kali itu yang tersisa dari yang lain, gitulah pokoknya. Terus kalau intersect itu kok hilang ya teman-teman ternyata. Kalau sort itu biasanya digunakan untuk menghilangkan tengahnya. Maksudnya menghilangkan tengahnya tuh kayak gini loh. Nah, tengahnya tuh bisa hilang. Terus divide itu kita memisahkan bentuk-bentuknya itu. Jadi kalau kayak gini biasanya kurang paham. Kita biasanya akan paham sambil praktek ya teman-teman. Terus di sini di bagian kanan ini ada menu untuk memilih warna. Ini memilih warna kayak misalnya ini kita bisa pilih warnanya. Terus ini kita bisa pilih warna garisnya, struknya ya teman-teman, kayak misalnya hitam atau misalnya mau pilih apa gitu, kita bisa pilih-pilih gitu. Terus di sini juga ada menu swatch. Ini kayak apa ya, warna-warna yang udah tersimpan di database mereka. Kita bisa menggunakan warna-warna ini, kayak misalnya ini. Nah kayak gitu teman-teman. Terus ini adalah menu layer. Kita bisa mengatur atas bawahnya layer kita kayak ini, mengatur. Nah kayak gini teman-teman. Ini bisa menggunakan menu via ini atau kita atur lewat sini ya teman-teman. Nah gitu pokoknya teman-teman. Udah, kayaknya yang paling sering saya gunakan itu aja sih. Nanti sambil praktek akan lebih banyak explore lagi.